Sejak kecil pasti kalian sering sekali dibacakan cerita atau membaca cerita sendiri tentang cerita hewan. Pasti banyak sekali cerita-cerita yang masih melekat di ingatanmu, seperti salah satunya yakni cerita tentang kura-kura dan kelinci. Oh iya, tahukah kalian cerita tentang kura-kura dan kelinci atau cerita tentang hewan itu disebut sebagai cerita fabel? Fabel secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Latin yakni fabulat. Sehingga cerita fabel adalah cerita kehidupan hewan yang mana hewan dapat berperilaku selayaknya manusia, seperti dapat berpikir, dapat berkegiatan, hingga dapat berpakaian. Sehingga cerita fabel termasuk ke dalam cerita fiksi. Adik-adik Sobat Eksis, biasanya dalam cerita fabel tersemat pesan-pesan moral seperti tentang kedisiplinan, tanggung jawab, amanah, hingga kejujuran, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya pesan moral yang ada di cerita fabel adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku atau sikap baik dan perilaku atau sikap buruk yang dikemas dalam bentuk cerita binatang. Adanya penggunaan karakter binatang dalam cerita fabel adalah untuk mempermudah pengarang dalam mempengaruhi pembacanya, terutama anak-anak. Dikarenakan anak-anak sangat mudah tertarik dengan penggunaan karakter binatang. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian cerita fabel, sekarang kita cari tahu yuk ciri-ciri cerita fabel. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari cerita fabel. Yang pertama, tokoh dalam fabel adalah para binatang. Yang kedua, memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Yang ketiga, tokoh-tokohnya dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, terdapat rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Latar yang digunakan adalah latar alam, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasa yang digunakan adalah kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Yang keenam, umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Yang ketujuh, karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci. Dan yang terakhir, memiliki amanat atau pesan moral. Oh ya adik-adik, cerita fabel itu terdiri dari dua jenis cerita, yakni fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik adalah dongeng yang dibuat dari zaman dahulu kala dan tidak diketahui kapan pastinya cerita itu dibuat. Biasanya cerita fabel klasik itu diturunkan ataupun diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui lisan. Contoh cerita dari fabel klasik yaitu cerita tentang gagak dan elang, kancil dan buaya, belalang dan semut, kerbau dan burung, serta lain sebagainya. Beda halnya dengan fabel klasik, fabel modern biasanya muncul dalam waktu yang cukup baru. Pembuatan dongeng fabel modern itu juga merupakan penggambaran ataupun pengekspresian kesastraan penulis. Selain dalam cerita, dalam tari pun juga bisa menggunakan tema binatang. Salah satunya yakni tari kidang atau tari kijang. Tari kijang atau tari kidang itu adalah tari tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Tari ini menggambarkan suasana rakyat yang sedang melakukan pemburuan. Tari ini bertema binatang kijang yang sangat aktif, lincah, dan gembira. Adik-adik, tahukah kalian bahwa awal terciptanya tari ini merupakan bentuk sindiran kepada tokoh pemburu yang memiliki gelar waktu itu? Beberapa gelar dari tokoh itu seperti Kidang Kencana, Kidang Soka atau Sokawayana, dan Kidang Pananjung. Tarian ini terbentuk untuk diabadikan dan sebagai pengingat akan kebaikan perilaku yang patut ditiru dalam kehidupan masyarakat dari salah satu tokoh leluhur saat itu.
Tokoh tersebut adalah Ki Ageng Pamanah-Rasa, bergelar Kidang Kencana yang memiliki perilaku santun, halus budi pekertinya, namun tegas dan tajam dalam memberikan petuah atau keputusan pernyataan. Makna tari Kijang adalah bentuk gambaran rasa semangat dan persatuan dalam berusaha bertahan hidup, dengan menceritakan tentang suasana ketika para rakyat waktu itu berburu dengan menggunakan jemparing dan gondewah, yaitu busur dan anak panah. Setelah kita mengetahui makna dari tari Kidang, sekarang kita belajar tentang properti busana yang digunakan dalam tari Kidang. Dalam tari Kidang itu menggunakan properti busana yang menyerupai hewan kijang ataupun kidang, dan busananya tidak mengganggu aktivitas sang penari karena dalam menarikan tari Kidang itu harus berkarakter aktif dan lincah. Properti busana yang digunakan yaitu yang pertama, kalung kace, baju dan celana, slepe, irah-irahan, draperi, rampek, kelat bahu, sumping, subang, binggel, dan gelang. Untuk tata rias dalam tari Kidang, penataan alis sang penari itu harus menyerupai tanduk kidang. Dan tari Kidang itu diiringi oleh gamelan dan dipadukan oleh suara manusia yang berupa nyanyian, yang mana iringannya nanti terdengar aktif dan dinamis sesuai dengan karakter tarinya. Nah, sekarang kita belajar gerak dasar dalam tari Kidang yuk. Yang pertama yaitu gerakan kaki. Pada gerakan ini, kedua tangan dibuka, diangkat ke kepala menyerupai tanduk dan pandangan menghadap ke depan. Kemudian, posisi kaki bergerak dengan gerakan lari-lari kecil ke arah depan. Yang kedua, gerakan badan. Gerakan badan pada gerak dasar tari Kidang adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tubuh sedikit dibungkukkan dengan kedua tangan lurus ke bawah dan jari-jari terbuka. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan tangan. Pada gerakan ini, kedua tangan digerakkan ke samping kanan dan ke samping kiri dengan posisi kaki jongkok seperti pada video ini.